Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, bermacam-macam nikmat, terutama nikmat iman wal Islam serta sehat wal afiat. Shalawat bertangkaikan salam tak luput kita aturkan kepada junjungan besar umat Islam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Minaz zulumati ilan nur. Hadirin wal hadirah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pesan dari ulama bagi kita yang mungkin sampai hari ini masih mengabaikan sholat, yang kita pada hari ini masih melalaikan ibadah sholat dan meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan dalam banyak hadis dan juga ayat-ayat suci tentang ancaman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kita yang meninggalkan sholat. Bahkan dalam rukun Islam, sholat ditempatkan di urutan kedua setelah membaca 2 kalimat syahadat. Maka keislaman seseorang akan diragukan walaupun seseorang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tetapi dalam kesehariannya dia tidak mengerjakan sholat sama sekali. Hadirin wal hadirah yang dirahmati oleh Allah, Allah juga menekankan berkali-kali, salah satunya dalam ayat, yaitu fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Hadirin wal hadirah yang dirahmati oleh Allah, walaupun kita sudah sholat, tetapi ketika kita sholat kita lalai dalam mengerjakannya. Ketika kita sholat, kita memikirkan hal-hal yang lain. Ketika kita sholat kita tidak tumaninah. Ketika kita sholat, wudhu kita tidak benar. Allah mengatakan bahwa itu adalah orang-orang yang celaka. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak sholat? Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman dalam surat An-Nisa, wa iza qamu ilas sholah qamu kussala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, maka mereka berdiri dalam keadaan bermalas-malasan, dalam keadaan kusala. Mungkin kita sholat, tapi kita bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tapi hati kita tidak sepenuhnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kusala, kita bermalas-malasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan sholat-sholat kita yang ketika kita sholat, kita percepat gerakan kita? Ketika kita sholat, kita memilih pada saat tarawih, kita memilih masjid yang mungkin 10-15 menit sudah selesai. Jangan-jangan hadirin, kita adalah orang-orang termasuk yang ke dalam golongan orang-orang yang kusala atau bermalas-malasan dalam sholat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, Allah telah menekankan kepada kita untuk melakukan sholat semata-mata karena sholat adalah salah satu dan satu-satunya cara kita berhubungan, cara kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta rezeki, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenyataannya kita sendirilah yang memutuskan hubungan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, ketika kita tidak sudah memiliki hubungan apa-apapun dengan seseorang, maka bagaimana cara kita untuk berharap kepada seseorang? Bagaimana kita meminta pertolongan kepada seseorang? Bagaimana ketika kita meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang? Begitu pula yang dirasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan pada Allah, kepada kita. Namun ternyata kita sendiri yang memutuskan hubungan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal hadirin, dalam salah satu kata yang diutarakan oleh salah satu ulama, bahwa
salah satu ikatan antar hamba dengan Robnya adalah as-sholah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan, maka beliau atau orang tersebut telah memutuskan urwatul wusqa atau ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal hadirin, sholat adalah salah satu ibadah yang tidak bisa kita tinggalkan sama sekali. Kalau misalkan kita lihat dengan ibadah-ibadah lain, misalkan seperti haji, kita diperbolehkan untuk tidak haji jika kita tidak mampu. Lalu misalkan puasa, kita diperbolehkan untuk tidak puasa namun kita tetap membayar fidyah. Kita bisa menggantinya dengan membayar fidyah. Namun sholat tidak bisa kita tinggalkan. Kenapa? Karena Allah telah memberikan kemudahan-kemudahan yang begitu banyak kepada kita untuk melakukan ibadah sholat. Ketika kita tidak dapat menemukan air, misal kita bisa menggantinya dengan tayamum. Jika misalkan kita tidak mampu untuk berdiri dalam melakukan sholat, kita diperbolehkan untuk duduk. Bahkan ketika kita tidak mampu untuk duduk sekalipun, Allah memerintahkan kita untuk sholat dalam keadaan berbaring. Allah telah memberikan banyak kemudahan kepada kita, hadirin. Lalu ketika misalkan kita yang memutuskan hubungan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dirasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah sangat kecewa ketika Allah telah memberikan semuanya kepada kita, namun kita mendustakan hal-hal itu, kita berpaling dari Allah dan kita memutuskan hubungan tersebut. Bagaimana cara kita lagi untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu hadirin, semoga kita semua tetap istiqomah dalam menjalankan sholat-sholat kita, dan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dalam keadaan apapun. Barakallahu fiik. Sebelum saya menutup kultum siang pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa dengan menutup kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.